Halo, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita akan membawa diri kita dalam saat teduh, saat yang indah bersama dengan Tuhan. Bahkan lewat acara saat teduh ini juga kita akan berkomitmen terus membaca Alkitab satu pasal dari Perjanjian Baru setiap hari, setiap saat teduh maksud saya ya. Sehingga nanti dalam 1 tahun perkiraan saya kita akan selesai membaca satu kitab Perjanjian Baru. Luar biasa. Nah saudara, saya berharap saudara akan terus setia bersaat teduh datang kepada Tuhan dan setia membaca firman walaupun sekarang sudah mulai normal, pekerjaan sudah mulai berjalan seperti biasanya maksudnya ya. Sudah tidak lagi di rumah saja, tetapi sudah mulai ada aktivitas di luar rumah. Tetapi saya berharap itu tidak mengurangi kesungguhan kita untuk menyediakan waktu selalu buat Tuhan. Puji Tuhan, yuk kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan bahwa Dia adalah Bapa yang sungguh sangat baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini
tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kunaikan syukurku, kunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Bapa Kau baik Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu buat rahmat-Mu. Haleluya, haleluya. Kami rasakan kasih-Mu selalu aku. Kau Tuhan yang baik. Rahmat-Mu tak pernah berhenti, kebaikan kasih-Mu Tuhan tak pernah berhenti. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, hormat bagi-Mu Raja. Oh, haleluya, 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 Yesus.
baik. Kau Raja, Kau Tuhan kami. Sebab kami yakin Tuhan Kau di sini bersama kami. Kami yakin Kau bersama-sama kami dan selalu siap menjamah kami, memperbarui kehidupan kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami sepanjang hari ini, Tuhan. Jangan biarkan satupun dari kami yang terhalang masuk dalam hadirat-Mu. Kami boleh merasakan indahnya hadirat-Mu, Tuhan. Indahnya saat bersama-Mu, Tuhan. Haleluya. Biar kami rasakan keindahan-Mu dan rahmat-Mu. Kami percaya Kau di sini, Tuhan. Sebab itu kami menyembah dalam takut dan hormat, dengan kesungguhan dari hati kami yang terdalam. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
menjamah, Kau menjamah. Terima kasih Tuhan. Sekalipun secara online kami beribadah masing-masing saat teduh di rumah masing-masing Tuhan, inilah saat yang kami percaya Kau ada bersama dengan kami. Engkau menjamah kami lebih-lebih lagi dalam indahnya hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, tinggikan nama-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami muliakan nama-Mu Bapa selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan lebih jauh membaca Alkitab juga. Kiranya Tuhan sertai kami, bahkan nanti dalam doa-doa kami Tuhan sertai kami kiranya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan membaca Alkitab kita. Kita sudah sampai pada Lukas pasal yang ketiga. Puji Tuhan. Injil Lukas pasal yang ketiga kita akan membaca. Ada cukup banyak ayatnya, 38 ayat. Saya akan ajak Bapak Ibu membaca dari Alkitab Bapak Ibu juga, supaya Bapak Ibu ikut meneliti. Siapa tahu saya ada salah membacanya atau apa, Bapak Ibu bisa membaca langsung dari Alkitab ya. Yohanes Pembaptis dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semua bertanya dalam hatinya tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata dan kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api.
Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sisilah Yesus. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matica, anak Amos, anak Ahud, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matica, anak Simei, anak Josek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Reza, anak Zerubabel, anak Saltiel, anak Neri, anak Malki, anak Aldi, anak Kozam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Nathan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hesron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Tera, anak Nahor, anak Serug, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksak, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Zed, anak Adam, anak Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rema kebenaran firman yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bagikan kepada saudara hari ini adalah tentang pentingnya pertobatan. Ketika Yohanes diutus Tuhan, dia berseru-seru di padang gurun dengan seruan yang sangat jelas. Bahkan setelah Yohanes meninggal karena dipenggal oleh Herodes, Yesus pun menyerukan seruan yang sama. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Arti kata bertobat kira-kira adalah perubahan, pembalikan pikiran. Ya, jadi yang lebih dulu berbalik sebetulnya terutama pikirannya. Kemudian dilanjutkan tentu dengan tindakannya. Karena pikiran dan hatinya sudah berbalik, otomatis cepat atau lambat tindakannya pun akan mengikuti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan itu penting. Pertobatan itu sangat penting sehingga itu diserukan terus-menerus oleh Yohanes, bahkan oleh Yesus. Pertanyaannya sekarang, seberapa jauh pertobatan itu sudah terjadi dalam hidup kita? Tentu tidak cukup pertobatan itu hanya sekali. Pertobatan itu harus terjadi berulang kali. Mengapa? Karena dosa dan kesalahan kita juga sangat banyak. Ya kan? Terkadang mungkin kita sudah bertobat dari dosa berbohong misalnya. Tetapi mungkin kita belum bertobat mungkin dari dosa perselingkuhan. Nah, ini dia. Atau sebaliknya sudah bertobat dari dosa perselingkuhan tapi masih berbohong. Atau masih juga sudah bertobat dari dua hal itu tetapi masih belum bertobat dari hal mungkin bersikap kasar terhadap pasangan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat hal-hal ini kita melihat bahwa ada banyak hal di dalam diri kita yang perlu kita pertobatkan. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh pertobatan itu sudah terjadi dalam hidup kita? Mari kita merenung sejenak. Dari sejak kita belum percaya Yesus hingga hari ini, apakah ada perubahan demi perubahan yang terjadi? Apakah ada pertobatan demi pertobatan yang terjadi? Ataukah kita dari dulu percaya Yesus tetap sama sifatnya, karakternya, atau bahkan tidak ada perubahan, bahkan menjadi lebih buruk? Mari kita akan bersama-sama meneliti hidup kita. Ingat, Yohanes sudah berkata, dan ketika Yohanes meninggal pun Yesus mengatakan yang sama. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Mari hidup dalam pertobatan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita
Kita akan lebih dulu berdoa buat firman yang sudah kita baca ya. Puji Tuhan, Tuhan baik. Tuhan terima kasih. Sungguh kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah Tuhan sampaikan, yang memberkati kami, sehingga kami benar-benar sebagai umat-Mu Tuhan boleh mengingat tentang pentingnya pertobatan. Masih banyak hal yang salah dalam diri dan hidup kami yang perlu kami perbaiki. Tuhan tolonglah kami, agar buah-buah pertobatan itu nyata dalam diri kami. Kami tidak ingin kami bagaikan sekam yang suatu saat akan dibakar di dalam api. Kami ingin seperti gandum yang dikumpulkan ke dalam lumbung Tuhan, masuk dalam kerajaan yang kekal yang telah Kau sediakan bagi orang-orang yang berkenan di pemandangan-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bateraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Dan sekarang Bapak Ibu, saya berikan kesempatan, mari kita akan berdoa untuk nama-nama yang belum percaya Yesus yang kita ingat. Mari kita akan berdoa buat pertobatan mereka ya. Haleluya. Saudara-saudara seiman kami yang di seluruh penjuru dunia, di mana beberapa dari mereka harus menderita karena nama Kristus, karena kebenaran-kebenaran firman yang mereka pegang dengan teguh, dengan kokoh. Kalau boleh kami berdoa Tuhan, kalau boleh lepaskan mereka dari penderitaan bahkan kematian yang begitu mengerikan itu. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Kami tidak jemu-jemu berdoa bagi mereka, karena tidak mudah apa yang mereka alami. Tolong mereka Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Ampunilah bangsa dan negara kami Indonesia, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan. Kiranya Tuhan berkasih karunia atas kami umat-Mu di Indonesia, agar kami umat-Mu di Indonesia benar-benar Tuhan bisa menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kiranya Kau berkasih karunia juga atas bangsa dan negara kami Indonesia, agar turun kesejahteraan yang daripada-Mu, damai yang daripada-Mu. Bahkan hujan pertobatan terjadi atas Indonesia. Orang Kristen yang belum sungguh-sungguh menjadi sungguh-sungguh, yang belum percaya Yesus menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah bangsa negara kami Indonesia. Berikan kesejahteraan Tuhan. Masih banyak orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan di bangsa kami. Terkadang untuk makan pun mereka sangat susah. Dan seringkali bukan karena mereka malas, tetapi karena keadaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolonglah mereka. Berawas kasihan-Mu Tuhan. Bukakan jalan bagi mereka untuk ada pengangkatan derajat kehidupan mereka. Berikan mereka apa yang mereka perlukan kiranya Tuhan. Belas kasihan-Mu atas mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, termasuk hamba-Mu secara pribadi. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan, setiap penginjil, untuk setiap gembala, untuk setiap orang yang disebut sebagai pendeta. Hamba Tuhan memiliki gelar teologi, gelar kependetaan.
keluarga mereka, semua Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Kami mohon terus Kau berikan pada kami hati yang tulus. Jagai hati kami dan keluarga kami. Di tengah dunia yang penuh tantangan ini, biarlah tidak ada seorang pun dari kami yang kehilangan hati yang tulus ini, Tuhan. Inilah kami, Tuhan. Inilah kami, Tuhan. Tolonglah kami dan keluarga kami agar selalu memuliakan nama-Mu. Tolonglah kami dan keluarga kami, Tuhan, agar selalu hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Cukupkan segala apa yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, Tuhan. Kami boleh menjadi lebih efektif dalam melayani, Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa buat teman-teman kami yang masih dalam kondisi sakit saat ini. Baik mereka ada di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Kami bersyukur kalau Kau sudah menjamah banyak orang yang mengikuti Tuhan saat teduh ini, sehingga mereka boleh menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Tapi kami juga percaya kesembuhan yang sama tetap sanggup terjadi hingga hari ini. Bapak, kiranya Kau menjamah menolong setiap anak-anak-Mu yang dalam kondisi sakit saat ini. Bapak, kiranya Kau menjamah menolong menyembuhkan mereka. Kau menolong membangunkan mereka dari tempat ranjang, tempat tidur penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah sembuhkan umat-Mu ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa yang dalam masalah, Tuhan kiranya ampuni kalau terjadinya masalah ini karena kesalahan kami. Kiranya Tuhan tunjukkan kesalahan kami, dan Tuhan tolong agar kami mampu bertobat. Tapi kalau kesalahan ini terjadi karena masalah ini terjadi karena Tuhan punya rencana, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan pada setiap anak-Mu yang mengalami tantangan dan masalah hari-hari ini. Tuhan, tolong berikan kekuatan sehingga kami semuanya boleh tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat yang terikat oleh dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan dalam dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir Kau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menaungi umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuasa darah-Mu menaungi kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Berikan kelepasan yang sempurna, permanen dari dosa-dosa kami dan keterikatan kami ya Tuhan. Inilah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Sekarang Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya persilakan kita masing-masing berdoa untuk pergumulan doa kita pribadi lepas pribadi. Mari kita akan berdoa sama-sama, pribadi lepas pribadi.
Baik, sudah ya. Mari kita akan lebih jauh. Tuhan, terima kasih. Diberkatilah oleh-Mu kiranya Tuhan keluarga kami. Kiranya Kau memberkati keluarga kami Bapa. Kiranya Kau memberkati pelayanan-pelayanan kami. Kiranya Kau memberkati pekerjaan-pekerjaan kami. Tolonglah kami ya Bapa, agar di dalam segala perkara kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat ya saudara. Tuhan Yesus memberkati.